Tinggal pilih nih instansi mana yang membuka lowongan sesuai dengan jurusan kalian. Terus pertanyaan berikutnya lagi nih, kalau sudah terdaftar Dapodik, dia bisa nggak sih daftar CPNS di instansi lain? Kalau sudah terdaftar bisa, terdaftar di Dapodik mau daftar ke CPNS bisa, nggak ada yang masalah sih. Cuman kan kenapa kita buka P3K guru ini kan karena ya memang guru gitu, jabatan guru tuh lebih banyak di Dapodik, ada juga di CPNS, tapi kan yang lebih banyak tuh di Dapodik, dan umurnya juga lebih luas ya rentang usianya untuk mendaftar di P3K guru dengan CPNS. Kalau misalnya pendidikannya bisa mendaftar ke CPNS atau usianya juga bisa mendaftar ke CPNS dan memilih CPNS, silahkan daftar CPNS. Itu nggak ada batasan kalau kamu terdaftar di Dapodik harus P3K guru. Yang penting kalian hanya bisa pilih salah satu, mau P3K atau CPNS. Jadi nggak bisa dua-duanya ya Kak. Pilih aja salah satu. Ini pertanyaan yang masuk nih dari di kolom pertanyaan. Ada beberapa ya saya pilih. Nih, minta tolong dijelaskan kembali tentang kampus yang belum terakreditasi, pilihannya apa? Ini buat teman-teman yang katanya sih lulusan pertama ya, yang belum ada akreditasinya. Sebenarnya kan itu tanyakan ke instansinya ya Kak ya. Iya sih, tapi sesuai Permenpan sih memang kita mempersyaratkannya terakreditasi sesuai ban PT ya. Jadi ya gimana ya, ya itu udah dijelaskan kalau terakreditasi sesuai ban PT. Kalau misalnya pengen nyoba, ya udah nggak apa-apa, coba aja. Pilih aja lainnya gitu kan bukan A bukan B bukan C kan. Jadi, pilih saja pilihan akreditasi lainnya gitu. Ya kalau misalnya udah pilih lainnya berarti nggak bisa daftar cum laude ya, karena cum laude kan harus keduanya A ya. Jadi dicoba aja daftar, siapa tahu memang instansinya memenuhi syarat kan, meng-MS kan. Coba aja. Gimana ya terakreditasi dan PT. Dan juga biasa akreditasinya kan harus dilegalisir ya. Iya. Nah kalau ini di alur daftar instansi disuruh lampirkan sertif akreditasi prodi, sebentar tidak ada form untuk upload di web. Di laman instansi disuruh mengupload akreditasi. Itu instansinya apa ya? Itu harus kalau coba dibaca, tidak ada form untuk upload di web. Dibaca lagi deh itunya, unggahannya. Siapa tahu ada yang ijazah plus akreditasi. Siapa tahu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada ya disatukan aja dengan ijazah. Kalau memang benar-benar nggak ada dan memang disyaratkan ya, disatukan saja di dokumen ijazah atau transkrip. Terus ada lagi nih nanya tentang ini yang pelamar BKN ya, atau pelamar lainnya mengisyaratkan TOEFL. TOEFL itu kan disyaratkan untuk 2 tahun terakhir. Nah teman-teman ada yang nanya nih, kalau sertifikat TOEFL saya kadaluarsa 2020 bulan Oktober misalkan, masih bisa dipakai atau enggak? Sedangkan syaratnya itu 2 tahun terakhir. Gimana ya ini pertanyaannya? Kalau memang disyaratkan 2 tahun terakhir ya gunakanlah TOEFL 2 tahun terakhir. Jangan bandel gitu loh. Udah disuruh 2 tahun terakhir misalnya. Tapi kalau misalnya kadaluarsanya itu cuma setahun, ya coba aja. Nanti ketika di TMS-in, ini hack ya dari saya. Ketika di TMS-in ya bilang aja itu kan 2 tahun terakhir masih ada. Gitu. Jadi sarannya ya, sebenarnya banyak yang mengeluh gini, kok kalau tes TOEFL baru ini kan lagi PPKM, tes TOEFL pada tutup. Sebenarnya kalau ditanyakan untuk verifikator instansinya itu, kalau dia mensyaratkan 2 tahun terakhir dan dia misalkan tesnya November 2019, jadi kan belum 2 tahun. Sebetulnya ya masih bisa digunakan ya, karena itu belum 2 tahun.
silakan aja teman-teman gunakan TOEFL yang ada, selagi itu hitungannya masih sama dengan atau kurang dari 2 tahun berjalan. Lanjut lagi nih Kak. Ini banyak sekali ya. Aku juga sambil baca-baca ya. Boleh deh, Kak Juwita boleh pilih deh pertanyaan dari netizen nih. Nah, ini aku baca. Saya bisa ikut tes P3 ke tahap 3 karena lintas provinsi. Nah, saya rencana nikah di bulan tahap 3 tes. Itu gimana ya Kak, nanti kakak sama status di KTP? Nggak apa-apa sih. Tapi kan kalau yang lulus nanti ya udah nggak apa-apa. Kita juga tahu banyak yang terlalui selama tahapan tahapan SSCASN. Ya. Nggak masalah. Lanjut aja. Silakan go ahead aja. Kita cari pertanyaan lagi. Yang masih nge-DM saya juga banyak nih. Tadi ada kolom pertanyaan loh teman-teman di backend Go ID Official. Malah sampai ada nge-DM jam 1 malam, jam 2 pagi. Aduh teman-teman. Bisa katanya soal KSSC-ASN itu lama Bu balesnya. Bukannya lama ya, itu kan aduan banyak banget yang masuk. Jadi kurang lebih ada sekitar belasan ribu yang masuk aduan. Jadi teman-teman bersabar kalau memang pertanyaannya belum dijawab. Ini ada gini. Kalau saya sudah daftar sekolah kedinasan, lalu saya daftar CPNS bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa itu daftar P3 ke guru, tapi mau daftar CPNS juga di periode yang sama itu nggak bisa ya, karena pilihannya satu kan. Nggak bisa pilih dua-dua. Iya, ini jangan-jangan yang nge-DM saya nih pertanyaannya sama nih. Nanya lagi dia di sini. Mungkin dia tanya lagi di sini. Yang penting dijawab, tanya semua. Iya lagi. Lagi nih. Nih, saya mau tanya soal jabatan di BKN. Apakah yang S1 manajemen bisa daftar jabatan dengan persyaratan S1 ekonomi manajemen? Wah. Ya? Saya sebagai lulusan ilmu komputer kurang paham ya perbedaan dan dari kedua pendidikan ini. Satu manajemen. Gimana ya? Dengan pendidikan. Manajemen sama ekonomi ya beda. Ekonomi kan ada cabangnya lagi, ada ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi akuntansi. Kalau kata saya pribadi sih itu beda ya. Manajemen kan ada lagi manajemen apa gitu. Iya, siapa tahu nanti nggak sesuai dengan jabatannya kan? Iya, takutnya nanti malah TMS. Kalau yang itu tuh kayak misalkan kayak saya dulu persyaratannya komunikasi, ijazah saya ilmu komunikasi itu bisa. Yang seperti itu ya, mungkin itu nggak jauh ya. Kalau ekonomi manajemen sama S1 manajemen ya itu berbeda ya menurut saya. Saya juga dulu daftarnya S1 komputer. Saya tuh S1 ilmu komputer tuh ternyata lulus. Iya, bisa. Iya, bisa kalau yang seperti itu bisa. Masih nanya ada kata ilmunya itu masih banyak sekali pertanyaannya. Ada lagi nih. Saya S1 ekonomi gelar akademik SE Prodi Perbankan Syariah. Apakah bisa mendaftar S1 ekonomi? Kalau dari namanya aja udah beda ya, syariah dengan S1 ekonomi aja. Mungkin jabatan yang di S1 ekonomi ini mungkin tidak akan bisa dikerjakan oleh S1 syariah. Bukan, enggak ya. Saya nggak bisa bilang gitu sebenarnya, maaf. Ya, tapi maaf. Spesifik juga mungkin spesifik ya, Kak. Ya. Soalnya pernah kejadian S1 hukum yang mendaftar S1 hukum Islam gitu ya. Itu di TMS karena beda kan pelajaran yang didapat sama S1 hukum dengan S1 hukum Islam. Mungkin ini sama. Betul. Gitu. Dia mau mendaftar sebagai hakim gitu. Tapi S1 hukum Islam kan pasti TMS. Iya, betul. Iya, kalau mau yakin lagi tanyakan ke instansi yang membuka lowongan ya. Karena kan sebenarnya verifikasi itu sebenarnya kewenangan mereka. Mungkin mereka ada kebijakan S1 ekonomi boleh S1 ekonomi apa aja nih yang mendaftar.
mungkin seperti itu karena instansi berbeda-beda ya persyaratan. Nah, lagi nih, kakak apakah kartu akun berpengaruh untuk proses administrasi? Soalnya di kartu akun saya jenis kelaminnya apa nih, terpotong. Jenis kelaminnya salah ya? Enggak. Iya, dia enggak masalah ya. Enggak masalah. Mungkin wanita perempuan nulisnya laki-laki. Iya. Kartu akun sebenarnya nggak jadi persyaratan ya, tapi saya dengar-dengar ada instansi yang menjadikan itu persyaratan, nggak tahu juga. Pada nanti bisa dicetak lagi sih kartu akunnya di unggah dokumen, tapi itu belum dibikin, nanti dibikin. Itu nggak jadi persyaratan umum sih ya, mungkin instansinya aja tertentu, nggak masalah. Itu cuma sebagai bukti kalau memang kamu udah pernah bikin akun, kalau suatu ketika ada permasalahan nih, terus saya daftar, kenapa nggak bisa daftar gitu, itu bisa ditunjukin, ini kartu akun saya, bukti saya sudah mendaftar gitu. Itu hanya ya aja. Oke, ada lagi yang nanya nih. Izin bertanya, untuk DPD kenapa tidak ada pilihan lokasi ujian, atau apa tahu saya submit aja nih Bu, ada yang memang tidak kelihatan lokasi ujiannya. DPD? Ya. Oh, DPD RI. Ya, instansinya menentukan sendiri lokasi ujiannya, jadi serta diumumkan kemudian mungkin ya. Iya. Ada beberapa instansi yang memang mau memetakan sendiri pesertanya mau ujian di buka lokasi mandiri. Nah, ini banyak banget nih jurusan pada ragu ya, Kak, lulusan ini boleh nggak daftar di sini? Banyak sekali yang ragu, jadi kayak maju mundur nih kalau daftar, aduh dilulus nggak ya gitu. Banyak banget pertanyaannya sama banget nih tentang jurusan. Kita pilih pertanyaan yang lain. Nih, lagi nih TOEFL ya. TOEFL ITP atau PBT sama tidak? Dan masukin unit penempatan format surat lamaran sesuai SCNS, sesuai lampiran dari instansi, karena beda. Tergantung ini kalau ITP atau PBT tergantung instansinya ya, syaratnya mana. Rata-rata sih PBT ya, paper based test, atau yang ITP juga bisa, yang penting kan sertifikatnya masih berlaku. Iya, kalau misalnya memang disyaratkan itu ITP, dan kolom untuk penulisan nilainya itu adanya TOEFL PBT, diisi aja di TOEFL PBT, nggak apa-apa, karena itu rentang nilainya sama PBT dengan ITP, nggak apa-apa. Penting nilai minimumnya terpenuhi ya. Ini ada pertanyaan, Bu, kalau tes P3K guru gelombang 3 apakah harus daftar SSC ASN sekarang? Iya, harus didaftar dari sekarang, karena kalau misalnya tidak di resum itu kita tidak mencatatnya sebagai pendaftar ya, nanti gelombang 3 malah tidak bisa daftar lagi, tidak bisa memilih malah nanti di gelombang 3. Jadi harus diakhiri pendaftaran dari tahap 1 ini. Iya, pokoknya yang ikut tahap 2, tahap 3 semua harus menyelesaikan sampai tahap resume di tahap 1. Ya, jangan sampai salah, nanti malah yang ada tidak bisa ikut proses selanjutnya. Sudah lewat 35 menit sih Kak Juwita. Mas Berry? Iya. Bagaimana Mas Berry? Betul, karena memang waktunya terbatas, karena memang selain live ini kan juga Kak Juwita juga banyak mengurusi masalah teknis SSCASN ya. Jadi mohon maaf teman-teman, karena memang tiap hari kita plot waktunya 30 menit. Saya nambahin sedikit, sebenarnya bukan nambahin, sini ngingetin lagi. Kita jangan bosen-bosen ya Kak Juwita, Mbak Ratna ngingetin. Saya scroll tadi juga pertanyaan itu kebanyakan itu pertanyaan berulang, hampir 90% berulang. Selebihnya itu sebenarnya ada di website. Jadi antara teman-teman itu memang nggak mau menyimak dan malas membaca. Sebenarnya itu sih kuncinya dua itu. Jadi silakan ditonton lagi video kita dari hari pertama sampai hari ini ya, ini hari ke-8, sesi ke-8, kemudian juga dibaca. Jadi jangan sampai
merasa tidak dibalas pertanyaannya, ya karena teman-teman sendiri nanyanya kebanyakan, dan itu sebenarnya juga bisa dicari jawabannya gitu. Seperti itu sih. Ada closing statement mungkin dari Mbak Juwita, Mbak Ratna? Ya silakan Mbak Juwita. Closing statementnya mungkin lebih banyak curhat ya, tapi sebelumnya saya bilang lagi ya, tidak bosan-bosan saya karena dicek kembali datanya, jangan sampai ada yang salah terus ketika ada resume malah minta diganti, itu kita tidak akan bisa mengakomodir seperti itu ya. Terus kalau sebelumnya saya bilang jangan terburu-buru, sekarang saya mau ingatkan teman-teman kalau penutupan itu direncanakan tanggal 21 ya, kalau berjalan sesuai rencana tanggal 21 sudah mau diakhiri SSN-nya, jadi mulai dilihat lagi satu persatu, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau misalnya jangan sampai ada yang belum diurus gitu, jangan sampai di tanggal 21 ada yang belum bisa diisi gitu. Jadi harus benar-benar ligat dan teliti ya dalam pengisian ini, karena ini adalah tahap pertama, jangan sampai di tahap pertama saja kita sudah gagal gitu ya. Curhatnya itu ya, kita dari BKM, terutama dari tim teknis ASN itu menerima kritik dan saran dari teman-teman gitu. Kita akan mengakomodir, kita akan mengimplementasikan kritik dan saran itu kalau memang itu bisa dilakukan dan tidak membuat masalah di kedepannya gitu. Jadi kita akan terima kritik dan saran yang disampaikan dengan baik gitu. Jangan sampai mau kritik saran tapi kata-katanya bikin sakit hati gitu ya. Saya banyak mendapatkan kata-kata yang membaca seperti itu. Ya dibiarin aja sih sebenarnya. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang katanya ramah-ramah, kita gunakanlah kata-kata yang baik gitu. Kita mau memberikan seperti itu. Jadi itu sudah semoga jadi pahala ya Kak Gita ya.